Selamat pagi teman-teman, saya Hirasa Johanta, dan teman saya Firus Kamila Sari, Maria Harung, Falikul, Dani Prasetya, dan Karima Marina Ines akan sedikit mereview atau mengulas tentang jurnal Montesquieu Theory of Separation of Powers dari Matti Matorik. Di sini teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja berkomentar atau memberi komentar di kolom komentar, atau mungkin teman-teman saat Zoom dimulai, kelas hukum tata negara dimulai, mungkin bisa bertanya di kelas tersebut. Nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Doni Prasetya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk slide pertama pada jurnal ini adalah pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Dia terkenal dalam sejarah pemikiran politik karena rumusannya yang terkenal tentang pemisahan kekuasaan sebagai prasyarat paling penting dari kebebasan politik. Dan ide ini dia nyatakan dalam bukunya yang terkenal, yaitu The Spirit of Law. Dia menemukan bahwa pemisahan kekuasaan pemerintah ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah jaminan terbaik untuk kebebasan. Pemisahan kekuasaanlah yang menjamin kebebasan. Sekali lagi, tidak ada kebebasan jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Slide kedua menjelaskan tentang desakan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan masuk akal. Tetapi pembacaannya tentang konstitusi Inggris itu tidak benar. Karena di dalamnya tidak ada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif yang mengontrol kebijakan eksternal dan kebijakan internal atau memelihara hukum dan ketertiban dan keamanan publik. Juga menghukum para penjahat dan menyelesaikan perselisihan. Kekuasaan yudisial yang menafsirkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan mengontrol hal-hal lain. Konsentrasi mereka, semua dalam badan atau orang yang sama akan mengakibatkan kekurangan moderasi pemerintahan yang diperlukan untuk pembingkaian dan pelaksanaan undang-undang yang mendukung kebebasan politik. Selanjutnya dalam slide ini menjelaskan tentang pembenaran pemisahan dari organ lain dari pemerintah yang sepenuhnya menjamin tentang kebebasan. Kemudian juga ada kritik tentang pemisahan kekuasaan bahwa tidak sepenuhnya mungkin. Jika pemisahan kekuasaan sepenuhnya dipertahankan, maka akan berkemungkinan urusan pemerintahan terhenti dan tidak ada kemajuan yang dapat terjadi. Dalam sistem pemerintahan, di jurnal ini dijelaskan bahwa sistem pemerintahan modern yang kompleks, semua departemen administrasi tidak dapat dipisahkan dari satu dengan yang lainnya. Jika semua departemen dan pemerintahan yang sama berfungsi secara terpisah, maka jenis pemisahan ini tidak akan kondusif untuk efisiensi kantor dan juga tidak akan menjadi kepentingan yang alami. Kemudian pada slide selanjutnya, menurut Sabin, kecintaannya pada kebebasan politik, satu-satunya antusiasme dari temperamen yang dingin adalah dalam tradisi terbaik abad ke-18. Tetapi ia menyatukan teorinya dengan analisis yang tergesa-gesa dan dangkal tentang prinsip-prinsip konstitusional kebebasan. Mill mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan akan mengakibatkan bentrokan antara tiga organ pemerintahan yang berbeda-beda, karena masing-masing hanya akan mementingkan kekuasaannya sendiri. Profesor Lasky menyatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan mengandaikan bahwa semua cabang pemerintahan memiliki kepentingan yang sama, tetapi itu tidak benar. Untuk mengatakan bahwa cabang legislatif lebih penting daripada dua lainnya yang disebutkan di atas, juga memiliki pengaruh yang cukup besar di Pakistan, Prancis, dan Amerika. Dukungan nyata dan besar untuk teori ini datang dari para pendiri konstitusi Amerika Serikat. Mereka menerima pentingnya sebagai perlindungan untuk melestarikan kebebasan dan properti konstitusi Amerika Serikat.
Kemudian selanjutnya pada slide ini dijelaskan dengan mengadopsi teori pemisahan kekuasaan sebagai prinsip panduannya, menetapkan struktur pemerintah berdasarkan teori ini, memberikan kekuasaan legislatif kepada Kongres Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif kepada Presiden Amerika Serikat, dan kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Masing-masing organ dipisahkan dari dua lainnya. Dia menguraikan juga teorinya tentang pemisahan kekuasaan untuk menetapkan organisasi pemerintah untuk menjaga kebebasan politik. Jadi kesimpulannya dari semua filsuf politik Prancis di abad ke-18 yang paling penting adalah Montesquieu. Dia menguraikan teorinya tentang pemisahan kekuasaan untuk menetapkan organisasi pemerintah agar tetap menjaga kebebasan politik. Dengan kata sederhana, teorinya tentang pemisahan kekuasaan menganjurkan bahwa 3 kekuasaan pemerintah harus digunakan oleh 3 organ yang terpisah. Legislatif seharusnya hanya menggunakan kekuasaan pembuat undang-undang. Eksekutif hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, dan yudikatif hanya menjalankan fungsi adjudikasi atau yudikatif. Kekuasaan dan tanggung jawab mereka harus didefinisikan dengan jelas dan dipisahkan. Hal ini sangat penting untuk menjamin kebebasan rakyat, menurut Montesquieu. Tanggapan kami tentang pendapat Montesquieu tentang teori separation of power ini, kami setuju tentang pendapatnya. Karena badan legislatif atau eksekutif ketika dicampur atau dijadikan satu tidak akan memenuhi atau tidak akan adanya kebebasan antara satu dengan yang lain. Tetapi seperti di Amerika Serikat yang nomor 3 ini, Montesquieu theory has been incorporated in America Constitution. However, the complete expression of power in America is not possible. Jadi di sini Amerika juga mengadoptasi tentang teori Montesquieu ini, tetapi Amerika Serikat juga sudah mengadaptasi sistem check and balance, di mana check and balance ini sebagai peseimbang antara satu dengan yang lain. Yang mana check and balance ini membuat pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu setara dan sama. Seperti itu. Seperti contoh halnya di Indonesia sendiri. Bank Indonesia menganut sistem check and balance di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif setara setelah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi adalah MPR, tetapi setelah amandemen, kekuasaan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, dan semua kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu setara. Seperti itu. Terima kasih.